Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sejak bulan Oktober 2023 lalu, kita dihadapkan dengan berita yang menyedihkan, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Bahkan perang ini juga meluas ke negara sekitarnya, yaitu Lebanon. Dan beberapa hari yang lalu, tiba-tiba muncul berita yang mengejutkan, yaitu pembantaian Israel terhadap kota Rafah di Gaza. Nah, dari sini mungkin kita bertanya-tanya ya, kira-kira seperti apa sih sejarah negara Palestina? Kenapa negara ini bisa bertengkar dengan Israel? Jadi teman-teman, jika kita bicara tentang kapan wilayah ini dihuni oleh manusia, itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun jika yang ditanya adalah kapan wilayah ini bernama Palestina, kira-kira itu sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi. Dikisahkan pada 63 Masehi, Kekaisaran Romawi di bawah Jenderal Pompei menyerang kota Yerusalem dan sekitarnya. Sebelumnya kota ini merupakan ibu kota dari kerajaan Yudea, yaitu kerajaannya orang-orang Yahudi. Romawi kemudian menjadikan Yudea sebagai negara boneka dan memilih Herodes sebagai pemimpinnya. Akibat dari pendudukan ini kemudian muncullah pemberontakan-pemberontakan Yahudi terhadap kekaisaran. Salah satunya yang paling terkenal adalah pemberontakan Bar Kokhba yang terjadi pada 136 Masehi, namun pemberontakan ini berhasil digagalkan. Karena peristiwa itulah Kaisar Romawi, Kaisar Hadrianus pada saat itu menjadi marah. Dia kemudian mengganti nama wilayah Yudea menjadi Tanah Palestina. Diketahui nama Palestina berasal dari nama Filistin, yaitu sebuah bangsa yang menduduki wilayah tersebut sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita tahu bahwa wilayah Yudea tidak hanya dihuni oleh orang-orang Yahudi, melainkan juga dihuni oleh bangsa lain seperti bangsa Filistin. Ada yang mengatakan kalau bangsa Filistin merupakan nenek moyang dari bangsa Palestina saat ini, namun hal ini masih dipertanyakan. Setelah pergantian nama tersebut, konon banyak orang-orang Yahudi yang kemudian keluar dari tanah Palestina. Selain menjadi tanahnya orang-orang Yahudi, sebenarnya tanah Palestina juga merupakan tanahnya orang-orang Kristen. Karena di Yerusalem lah konon Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Pada abad ke-7, Kekhalifahan Rashidun di bawah Khalifah Umar kemudian menginvasi tanah Palestina. Lalu pada tahun 638, Khalifah Umar menjadikan kota Yerusalem sebagai bagian dari kekhalifahan. Namun meski begitu, Khalifah Umar juga masih mengizinkan orang-orang Kristen untuk beribadah. Bahkan Khalifah Umar juga mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah Palestina yang sebelumnya mereka diusir oleh orang-orang Romawi. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada masa Kekhalifahan Umayyad dan Abbasiyah, kota Yerusalem menjadi salah satu kota penting bagi peradaban umat Islam. Salah satunya adalah pembangunan kompleks Masjidil Aqsa. Pada tahun 1099, tentara salib dari Eropa kemudian merebut kota Yerusalem dari umat Islam. Mereka membantai umat Yahudi dan umat Islam yang ada di sana dan mendirikan kerajaan dengan nama Kerajaan Yerusalem. Namun untungnya pada abad ke-12, Sultan Salahuddin berhasil merebut kota tersebut dari tentara salib. Bahkan yang patut kita teladani, Sultan Salahuddin tidak melakukan pembantaian yang sama terhadap mereka. Beliau justru mengampuni mereka dan memberikan pengobatan bagi yang terluka. Pada tahun 1260, tanah Palestina kemudian dikuasai oleh Kesultanan Mamluk dari Mesir. Lalu pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Salim merebut kota Yerusalem dari Kesultanan Mamluk. Mereka menjadikan tanah Palestina sebagai provinsi otonom dari Kesultanan dengan nama Sanjak Yerusalem. Di bawah pemerintahan Utsmaniyah, umat Kristen dan Yahudi juga masih dibebaskan untuk beribadah di tanah Palestina dalam sistem hukum milet, yaitu sistem yang memisahkan antara agama dan politik. Dan pada saat itu pula banyak orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke tanah Palestina demi mencari keamanan. Pada abad ke-19 muncul sebuah gerakan sekuler di Kesultanan Utsmaniyah dengan nama Gerakan Turki Muda. Salah satu tujuannya adalah memaksa semua rakyat non-Turki di wilayah kesultanan untuk berbahasa dan berbudaya Turki. Kebijakan ini memancing amarah bangsa Arab di tanah Palestina sehingga membuat mereka menginginkan tanah Palestina sebagai negara sendiri. Dan pada saat yang sama muncul gerakan Zionisme di Eropa yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Tujuan utamanya adalah sama dengan bangsa Arab, yaitu mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Ketika Kesultanan Utsmaniyah runtuh pada abad ke-20, Inggris kemudian merebut tanah Palestina dan menjadikannya sebagai bagian dari kolonial.
Pada masa pendudukan Inggris, wilayah tanah Palestina menjadi berubah secara politik, sosial, dan ekonomi. Inggris ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah bersama antara komunitas Arab dan Yahudi. Namun sayangnya bangsa Arab di Palestina justru tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Inggris. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi terus bermigrasi ke tanah Palestina. Inilah yang kemudian tidak disukai oleh mereka. Dan di sisi yang lain ternyata orang-orang Yahudi juga memiliki pendapat yang sama. Mereka tidak menyukai adanya orang-orang Arab di tanah Palestina karena menurut mereka tanah Palestina adalah tanah leluhur mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, PBB membagi tanah Palestina menjadi dua wilayah, yang satu milik bangsa Yahudi dan satu milik bangsa Arab. Tetapi teman-teman, meski begitu, ternyata pembagian ini tidak berdampak terhadap perdamaian. Kedua belah pihak masih berperang sampai saat ini karena salah satu di antara mereka mengklaim sebagai pemilik tanah Palestina yang sah.